Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi dan penghematan anggaran negara. Hal ini dilakukan dengan pengurangan alokasi belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas hingga tagihan listrik dan air kantor. Secara spesifik, Prabowo meminta jajarannya memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun dari alokasi awal Rp1.660,1 triliun untuk 2025. Anggaran transfer ke daerah juga diharapkan dihemat Rp50,6 triliun dari alokasi awal Rp919,9 triliun. Meski begitu, rencana efisiensi ini tidak boleh mengutak-atik alokasi belanja pegawai dan bantuan sosial. Nantinya hasil penghematan anggaran belanja akan digunakan pemerintah untuk mendanai program-program yang lebih berdampak langsung ke masyarakat, termasuk makan bergizi gratis yang diklaim dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Akankah efisiensi anggaran ini menjadi solusi atau justru bumerang dan menjadikan ekonomi Indonesia terguncang? Tim TV One mengabarkan. Karena saya terus-menerus monitor, saya terus-menerus menuntut penghematan, efisiensi. Saya menuntut keberanian memotong hal-hal yang tidak esensial. Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan, kriteria pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja. Sudah saya katakan berkali-kali. Kedua, harus meningkatkan kita kan 2005. Oke, efisiensi. Nah, itu yang lagi dilakukan pemerintah. Nah, untuk kemana nih kira-kira? Yang udah jelas pasti adalah untuk program akan bergizi gratis. Ya, Cuman ada pertanyaan lain, apakah untuk program 3 juta rumah juga mungkin? Oke, atau apalagi mungkin cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis nih gimana kira-kira? Meskipun ada pernyataan dari Menkes ya, Iya. akan dievaluasi lagi nih. Artinya besok hari Senin 10 belum fix. Kita pantau besok, ya kan? Senin belum fix, Ya. apakah nanti cek kesehatan gratis ini sudah akan dilakukan atau belum. Tapi kita harapannya ya mungkin efisiensi ini tidak berdampak ke masyarakat ya. Sesuai dengan judul pada pagi hari ini juga bersama dengan narasumber kami akan membahas ini juga. Karena apa? Sosok Prabowo Subianto memang sudah cukup lama, tidak hanya 2024 ini saja begitu. Tapi sudah cukup lama sering mengedepankan narasi bocor, APBN bocor. Nah itu. Nah ini apakah mungkin langkah konkret dari sang presiden terkait dengan bocor-bocor tersebut? Nah itu nanti kita bahas. Sekarang kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik. Selamat pagi Mas Nyarwi. Pagi Mas Nyarwi. Oke, selanjutnya ada Mas Tauhid Ahmad, ekonom senior Indef. Selamat pagi Mas, apa kabar? Selamat pagi. Pagi Mas. Oke, dan nanti juga akan bergabung ya. Kita tunggu kedatangannya dari Muhammad Haikal Bawazir, politikus Gerindra yang akan bergabung. Sudah bergabung melalui Zoom? Sudah selamat pagi. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Haikal. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas undangannya. Oke, mungkin langsung saja saya ke Mas Haikal terlebih dahulu ya. Mas, bisa dijelaskan ini negara lagi bokeh atau lagi gimana nih sebetulnya penjelasan efisiensinya untuk apa nih? Baik, terima kasih. Kalau narasi negara lagi bokeh, saya pastikan tidak ya. Ini memang kita ini kan berjuang untuk bisa memimpin negara ini. Pak Prabowo ini kan perjuangannya sudah cukup panjang. Jadi persiapannya kalau rasa saya itu sangat matang. Saya sebagai kader Gerindra pun udah belasan tahun lah jatuhnya kita disiapin mentalnya untuk kita nanti apa yang kita mau lakukan. Nah, salah satunya dan tadi sudah disampaikan, ada selalu narasi tentang Pak Prabowo ini banyak yang bocor ini di Republik ini. Ya kalau ada yang bocor, yang pertama kita lakukan kan kita harus tambal dulu. Nah, bocornya ini kan macam-macam. Ada dari pembelanjaan, ada lagi dari penerimaan yang nggak masuk. Nah, jadi semua ini memang kan kita ini baru APBN peralihan pertama. Jadi kalau bicara APBN yang kali ini kan masih APBN transisi dari pemerintah sebelumnya ke pemerintah yang
sekarang pemerintahnya Pak Prabowo. Kalau kita ingat waktu APBN itu disusun, ada beberapa programnya Pak Prabowo yang sudah mulai diakomodir. Mulai diakomodir itu waktu itu kalau nggak salah kira-kira 120-an triliun gitu kan. Nah, kita sendiri pernah dengar bahwa kalau mau dilaksanakan secara full program makan bergizi gratis ini malah kebutuhannya bisa sampai di atas 400 triliun. Jadi kalau bicara dalam 120 triliun itu yang untuk makan bergizi baru 71 triliun. Itu kan masih jauh dari target yang diharapkan. Yang kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis baru dicadangkan uangnya 3 triliun. Kemudian untuk pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah, pemberantasan TBC, itu semua kan ada. Nah, memang dapatnya 120 triliun itu dari APBN kita yang besarnya 3.600 triliun. Jadi itu kan masih sangat minim sekali yang diperlukan buat program-programnya Pak Prabowo. Kedua, yang menurut saya nggak kalah penting adalah ini bagian daripada reformasi APBN yang memang harus kita lakukan. Alangkah seringnya kita dengar selama perjalanan saya berpolitik aja lah. Setiap kali kita bicara dengan kementerian, dengan Pemda, dengan bupati ataupun gubernur, ya anggarannya udah habis buat gaji gitu, buat operasional rutin. Jadi nggak ada buat investasi atau buat program-program yang bermanfaat, itu sangat minim. Jadi ya ini dari awal langsung di eksekusi sama Pak Prabowo. Mana yang kira-kira wasteful. Nah, memang ada kekhawatiran yang mulai muncul, dan saya agak curiga juga dikeluarkan oleh orang-orang yang mungkin status quo-nya agak akan terganggu gitu kan. Karena sebagian ini anggarannya nggak ya siap. Baik, halo? Mas Haikal kan tadi disampaikan ya bahwa mau menambal kebocoran-kebocoran. Apakah anggaran yang saat ini sudah kita tahu ya angkanya berapa ya di beberapa kementerian ini adalah anggaran yang sebetulnya selama ini bocor, bisa dikatakan begitu? Jadi begini, tadi kan pakai kata-kata Pak Prabowo juga ini banyak yang nggak perlu-perlu. Sekarang kita bicara waktu itu disisir anggaran jalan ke luar negeri aja udah 40 triliun lebih. Kalau nggak salah hampir 45 triliun. Begitu juga untuk belanja ATK. Di era kita sekarang bisa pakai digital technology, masa iya sih kita harus beli sampai puluhan triliun untuk kertas, pensil, dan seterusnya gitu kan. Nah, sedangkan untuk program-program yang diperlukan dibilang duit kurang, nggak cukup, udah pakai buat belanja. Jadi mungkin saya breakdown sedikit. Dari angka 300 triliun yang menjadi bagian daripada impresnya Pak Prabowo itu sebetulnya sudah disisir semuanya. Jadi setiap kementerian sudah disisir, bahkan sampai Pak Prabowo-nya mereka sampai ke satuan 9. Nah itu kita aja DPR nggak boleh masuk ke satuan 3. Nah, mungkin kalau di kementerian, di elit-elitnya kementerian selama ini juga paling sampai satuan 3-4 aja itu. Nah, ini presiden mau cek sampai ke satuan 3. Jadi di situ kelihatan lah. Misalnya, ini kementerian terlalu banyak acara seremoninya. Ada terlalu banyak pesta-pesta, ada terlalu banyak kegiatan yang benar-benar sebetulnya nggak diperlukan. Rapat-rapat yang diada-adain gitu kan. Kunjungan-kunjungan yang diada-adain. Nah, yang begituan yang dipotong. Jadi kalau kita lihat di APBN itu kan ada namanya belanja pegawai itu. Belanja pegawai itu kan sebenarnya penerimaan penghasilannya pegawai itu tidak disentuh. Lalu ada belanja modal, itu praktis tidak disentuh. Yang disentuh itu banyak kan adanya di belanja barang ini. Ini yang di situ isinya macam-macam. Kalau di perusahaan itu kira-kira OPEX-nya lah. Nah, OPEX-nya ini, ya mohon maaf, ini banyak dinikmatin dan digunakan untuk kegiatan yang sebetulnya kurang produktif. Sehingga Pak Prabowo memindahkan anggaran-anggaran itu menjadi produktif. Jadi kuncinya begini, kalau anggaran kita APBN 3.600 triliun yang akan dibelanjakan oleh pemerintah, tahun ini tidak akan kurang dari 3.600 triliun. Pemerintah akan komit mengeluarkan APBN kita tidak menciut, bukan kita bokeh, nggak ada itu semua. Tapi dikeluarkannya, kalau bahasa Ibu Sri Mulyani, spending better. Nah, Pak Prabowo mau spend setiap rupiah ini yang kira-kira punya produktivitas yang tinggi. Oke, baik Mas Haikal. Kita minta tanggapan Mas Haikal dari Mas Tauhid dan juga Mas Nyarwi di segmen berikutnya ya. Kita jeda dulu. Siap. Kami akan kembali saat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mungkin saya langsung ke Mas Tauhid. Mas, ini kan baru ya, baru setelah 100 hari lebih lah ya menjabat begitu, pemerintahan yang baru. Ini kebijakan ini gebrakan yang apa ya, bisa kita bilang bukan kebijakan yang populis ya, terutama untuk
birokrasi pastinya Betul, ya. Pasti betul. akan ada perbandingan nih dengan birokrasi sebelumnya, birokrasi yang sekarang kok jauh. Jangan-jangan nanti ada lagi slogan enak zamanku. Nah, itu Mas. Ya, ya. Itu Mas. Nah, itu gimana tuh sebetulnya? Ya, yang pertama memang begini. Biasanya revisi anggaran tuh besarannya sekitar 5-7% ya, dan levelnya program. Karena itu juga akan dibicarakan tadi di DPR ya, satuan 3 atau 4. Sekarang ini kan sampai 25%, artinya besar sekali gitu ya. Kenapa besar? Karena memang APBN 2025 ini kan disusun oleh pemerintahan Pak Jokowi Yang sebelumnya, ya. Oke. Pada saat itu tentu saja menjalankan visi misi Presiden Pak Jokowi ya, di mana infrastruktur itu sangat dominan. Oke. Ya. Sekarang berubah di 2025 di bawah Pak Prabowo, itu berubah menjadi sumber daya manusia. Di situ ada MBG, pendidikan, kesehatan akan dominan, akan besar. Sehingga bagaimana caranya adalah tentu saja melakukan transformasi dari anggaran ya, dari infrastruktur ke SDM. Nah, ini yang pasti terkaget-kaget begitu ya. Tetapi memang tidak populisnya ternyata ASN atau pegawai belanja yang sifatnya tadi disampaikan Pak Haikal, belanja modal, itulah yang paling realistis dilakukan. Karena sisi lain kan tadinya kan ada penambahan pendapatan melalui PPN ya, tetapi kan secara substansi tidak jadi ya, hanya barang mewah gitu. Kalaupun ada tambahan mungkin sekitar 5 triliun, nggak signifikan lah. Karena kenyataan kemarin di Januari tidak ada inflasi, bahkan deflasi, ada persoalan daya beli kita. Jadi memang ya di tahun-tahun awal ya wajar ada katakanlah ada transisi perubahan anggaran yang sangat signifikan. Tentu tidak bisa membuat happy banyak orang ya. Tapi saya kira mungkin ini kan ada periode nanti untuk pembahasan lebih lanjut. Efisiensi ini mau dialokasikan kemana, mana yang butuhkan. Nah, itu saya kira ada periode kemudian untuk suara dari masyarakat, kementerian lembaga terkait melalui DPR untuk membicarakan lebih lanjut begitu. Ini masih ada ruang sebenarnya kalau saya lihat ya. Meskipun kita tahu apakah ini memiliki dampak ya, saya kira begini. Anggaran pemerintah memiliki kontribusi dalam PDB itu sekitar 5-7%. Dia hanya menjadi stimulus begitu ya. Di tahun pertama banyak prediksi mengatakan pasti akan berkurang lah tahun pertama. Pasti karena ada transformasi dan sebagainya, dan kita tahu kalau dari sisi belanja modal memang di tahun ini tuh kecil, sekitar 190 triliun ya dialokasikan oleh pemerintahan Jokowi. Kemungkinan ini ya kita berharap realokasi ini bisa lebih besar dari 190 triliun ya. Apakah nanti untuk infrastruktur, katakanlah ke pendidikan, kesehatan dan sebagainya, memang mendorong ekonomi jauh lebih baik begitu. Tentu kapan momentum itu bisa dirubah gitu? Kalau biasanya memang tahun-tahun awal itu sekaligus ya, ketika ada efisiensi sekaligus realokasi biasanya pemerintah. Kalau ini kelihatannya bertahap gitu ya, efisiensi dulu, mungkin ada proses. Faktornya apa? Bertahap ya, itu? Saya kira mungkin begini. Ini kan mencari celah, bagaimana mencari program-program memang mendorong visi misi presiden. Plus mendorong pertumbuhan ekonomi, asta cita, ini kan lagi dipelak. Kalau menurut saya memang ini seharusnya nggak boleh lama-lama ya, maksimal 1 bulan lah begitu ya. Sehingga apa? Biar tadi katakanlah kementerian lembaga tahu arahnya kemana dan sebagainya, karena ada perubahan yang sangat besar. Yang kedua adalah kita sudah punya RPJMN, meskipun belum ditetapkan. Ini kan RPJMN-nya harusnya direvisi juga karena ngikuti visi misi presiden. Dan itu belum ya? Itu belum ada penetapan. Misalnya begini, infrastruktur yang tadi jalan kenceng kan berubah menjadi pendidikan kesehatan, kan harus dirubah targetnya karena duitnya kan terbatas begitu ya. Ini kalau belum ada statement itu kita ngukurnya susah. Keberhasilan sampai sejauh mana gitu. Ini yang saya kira menjadi poin penting ketika kita akan melakukan perubahannya. 1 bulan harusnya sudah keluar ya impres untuk realokasi anggaran. Tidak populer, kita menggarisbawahi tadi tuh pernyataan dari Mas Tauhid, Mas Nyarwi. Saya ke Mas Nyarwi ini, tidak populer. Ini apakah akan berdampak kepada nanti survei-survei lembaga-lembaga survei berikutnya? Kan di awal tahun ini kan cukup fantastis ya. Kepuasannya, terus udah gitu kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan lain sebagainya. Akankah ini berdampak begitu? Karena untuk ASN aja birokrasi, mohon maaf nih Mas Nyarwi, kayaknya udah mulai agak-agak ada rasa-rasa, waduh kok jadi kayak begini hidup kita ya? Mulai pusing gitu. ya? Gitu loh. Ya, kalau di kelas menengah, ini kan yang kena birokrasi dan kelas menengah pasti kerasa ya. Dan mungkin rebetannya menengah bawah.
tentu saja kalau dikatakan shock, ini kan kayak terapi ya, shock terapi yang saya kira itu pasti ada ya. Kaget tadi itu kan Mas Taufik. Karena kan gini, saya lihat ini Pak Prabowo ini kan mendisrupsi birokrasinya sendiri, ya dengan cara efisiensi luar biasa, dan itu saya kira juga akan punya dampak yang luar biasa sesungguhnya. Tapi balik lagi nih masing-masing kementerian kinerjanya kayak apa, dan juga internal komunikasi di dalam ya kepresidenan itu bagaimana itu dijalankan gitu ya. Karena sebenarnya juga banyak ya dinamika di dalam masing-masing kementerian itu ada gitu. Tetapi kita kan tahu salah satu ini udah menjadi rahasia umum ya. Salah satu katakanlah peluang untuk peningkatan kesejahteraan itu kan kadang-kala melalui program yang sifatnya belanja barang tadi gitu ya. Tadi Mas Haikal cerita dan di situ kan juga Pak Prabowo ini sudah lama sebenarnya kalau dari sisi retorika ya, itu kan sudah pengennya pemerintahan yang bersih gitu ya, efisien, bocor 30% sebelum dulu kan sering kan disampaikan seperti itu. Nah, ini saya kira kalau di politik elektoral ini sebenarnya retorika yang populis dalam artian begini ya. Konsisten maksudnya begitu? Ya, dia konsisten, tidak hanya dalam campaign ketika sebelum menjadi presiden. Ketika menjadi presiden tuh pengen menunjukkan juga saya lihat gitu ya model pemerintahan populis dengan cara apa? Birokrasi harus efisien. Ya, nah caranya bagaimana? Tujuannya salah satunya adalah program-program kayak MBG tadi, misalnya salah contohnya itu. Tetapi ini kan ada paradoknya, Rivi ya. Masyarakat kan juga pengen ekonomi itu kira-kira juga makin optimis, makin bagus, daya beli tadi kata Mas Taufik. Daya beli juga makin meningkat ya. Nah ini ada paradoknya di sana gitu. Jadi ketika kemudian efisiensi, ketika kelas menengah birokrasi kan rata-rata kelas menengah. Kalau pejabat tinggi tentu lain lagi kan gitu. Ya penghasilannya dan beda-beda gitu. Nah di sini yang saya kira dampak ikutan ya dari kebijakan ini harus diantisipasi. Gitu ya, karena kalau enggak gitu ya dampak ikutan ini, saya kira pasti ada suara-suara kalaulah tidak kritis secara terbuka ya pasti akan muncul katakanlah di berbagai media sosial juga gitu. Walaupun Pak Prabowo ini saya lihat tipe presiden yang secara terbuka sering menanggapi kritik kan gitu, dan berani secara terbuka juga meresponnya gitu. Nah, tapi kalau kita lihat saya kira Pak Prabowo dan timnya itu sudah menimbang risiko ya. Risikonya bagaimana? Kita lihat, memang ini strategi efisiensi ini strategi yang disruptif ya, yang kemudian luar biasa tekanannya terutama di kementerian 10 kementerian itu KL dan kemudian ada di juga pemerintah daerah kan di sekitar 50,6 ya. Nah, itu kan juga saya kira juga besar sekali itu dampaknya. Nah, tetapi kalau kita lihat alasannya ini yang menarik kan, salah satunya adalah menggunakan anggaran secara tepat gitu ya. Tadi sudah jelaskan Mas Haikal tuh kan. Seperti ATK, itu contohnya. Segala macam begitu. Ini mirip seperti Trump sebenarnya. Ketika Trump menunjuk Elon Musk ingat kan, dan satunya lagi itu kan tujuannya efisiensi juga kan gitu. Memang kemudian argumennya adalah bagaimana pemerintah itu menggunakan anggaran negara atau anggaran publik secara bijak. Bijak itu untuk kepentingan siapa? Makanya kita lihat ya retorika Pak Prabowo selama beberapa periode terakhir itu luar biasa. Pertimbangan rakyat itu menjadi retorika populis itu kan sangat dominan. Bahkan tidak hanya ke birokrasi ya. Kita lihat kemarin itu kan juga misalnya di pertemuan dengan komandan TNI gitu ya. Itu kan menyinggung soal pangkat bintang itu untuk siapa? Itu rakyat. Ini contoh. Jadi diimbangi dampak dari retorika politik yang populis ini itu untuk mengimbangi gitu ya, saya kira menjaga kepercayaan rakyat. Karena ada imbas dari yang terkait dengan ekonomi ini yang sebenarnya kemudian rencananya memang populis tapi kemudian di lapangan bisa jadi menjadi tidak populis kan gitu. Ini yang saya katakan ada kemungkinan paradoksnya di situ. Baik Mas Haikal, mungkinkah ini bisa segera dituntaskan sebagaimana harapan tadi Mas Tauhid, Mas Haikal? Usai jeda, Mas Haikal, giliran Anda nanti yang akan berbicara. Kami akan kembali saat lagi. Oke, langsung ke Mas Haikal. Mas Haikal, bagaimana menyikapi ini agar tidak berlarut-larut berlama-lama, karena ini akan berdampak kepada popularitas dari pemerintahan juga, terutama ya Pak Prabowo Subianto sendiri. Baik, jadi pertama mungkin saya harus sampaikan ya, harusnya sih insya Allah rakyat mendukung ini, karena selama ini kita ini kan sering ngadepin situasi setiap tahun di DPR suka jadi omongan ini APBN-nya copy paste terus ini.
cuman ditambahin berapa persen, tambahin berapa persen. Nah, kalau hari ini Pak Prabowo benar-benar berharap dengan pemangkasan ini, kalaupun ini kita harus buat program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jadi ini kan bagian dari apa yang beliau sudah kampanyekan, sekarang sedang dieksekusi. Nah, rakyat sudah memilih beliau, bahkan tingkat kepercayaannya setelah 100 hari malah sangat tinggi. Jadi mudah-mudahan beliau tidak akan mengecewakan. Kalau bicara kapan cepat atau tidaknya ini, memang hari ini kan pemangkasan 306 ini baru disampaikan ke masing-masing kementerian, dan masing-masing kementerian harus melapor ke DPR untuk minta persetujuan di masing-masing komisi. Itu tanggal 14 rencananya udah harus selesai. Jadi minggu depan ini DPR ini sibuk ini temuin semua mitra-mitranya untuk membahas pemangkasan ini. Dengan adanya pemangkasan itu angkanya menjadi pasti. Berapa sih yang didapat? Nah, itu baru bisa didistribusikan ulang oleh pemerintah. Dalam hal ini kita juga sudah bicara dengan timnya Pak Prabowo. Kita juga berharap itu bisa dilakukan secepat mungkin supaya tidak ada kebolongan yang cukup berkepanjangan. Takut itu mengganggu perputaran uang di masyarakat dan di perekonomian. Tapi kan bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh rakyat juga udah lihat dalam 100 hari pertama ini udah banyak sekali yang dilakukan Pak Prabowo. Pak Prabowo orangnya kan nggak banyak ngoceh dulu terus baru kerja belakangan. Beliau banyak kerja dulu, terus ya ambil contoh lah, kita aja sebagai kader Gerindra, waktu beliau dilantik tiba-tiba ada mobil kenegaraan baru, mobil kepresidenan baru, kita aja nggak ngerti. Nah, terus action beliau ini seringnya action gitu kan. Baru Pak Menlu dikirim berangkat suruh daftar ke BRICS. Nah, begitu-begitu memang buat sebagian rakyat kelihatannya agak mengagetkan gitu kan. Tapi pada saat kayak kemarin saya berada diskusi juga, sebetulnya semua yang beliau lakukan masih sejalan dengan asta citanya beliau, masih sejalan dengan 17 program prioritasnya, dengan 8 program quick wins-nya. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari itu dengan benar, yang dia lakukan, yang Pak Presiden lakukan, semuanya sejalan, sebenarnya nggak ada yang kaget-kagetan. Nah, hari ini kita tahu lah kalau ada perubahan yang signifikan seperti ini, apalagi di urusan pembelanjaan rutin, ya mungkin ada yang tidak happy, tapi insya Allah kedepannya harusnya rakyat happy, karena semua uang ini mau dialihkan untuk kepentingan rakyat. Harusnya rakyat happy ya, Mas Haikal ya. Tapi mungkin Mas Tauhid bisa ngejelasin. Tadi ada disebutkan soal distribusi ulang. Nah, sejauh mana pemerintah ini bisa menjamin tadi masyarakat akan happy, pelayanan publik tidak terganggu, daya beli masyarakat tidak anjlok? Ya, saya kira begini, soal distribusi ulang tentu akan ada perbedaan ya. Karena kan visi misi presiden sebelumnya dengan sekarang ini berbeda begitu. Tentu tidak akan sama begitu ya. Agar happy tentu saja ya tadi saya kira kuncinya adalah bagaimana agar program-program tadi saya disebutkan 17 itu benar-benar memang mendapatkan prioritas yang paling besar lah dibandingkan yang lain. Tentu yang tidak happy adalah yang selama ini mungkin adalah selama ini sudah kebiasaan ya menerima anggaran cukup besar misalnya PU dan sebagainya. Nah, agar memang katakanlah ini memiliki dampak maksimal, tentu adalah bagaimana agar uang ini sebesar mungkin kembalikan ke masyarakat, misalnya untuk sektor atau industri yang menyerap tenaga kerja, UMKM dan sebagainya, sehingga putaran dari realokasi anggaran benar-benar dirasakan oleh masyarakat ya. Mungkin ya dalam tahap ini ASN yang akan terdampak saya kira begitu ya, karena kan ada perubahan cara kerja dan sebagainya. Jangan-jangan ada efisiensi juga nih tenaga pembantu operasional di kantor-kantor ya, kayak OB, cleaning service. Pasti akan terdampak ya, karena kan ada efisiensi tadi, katakanlah kantor yang biasanya mungkin sampai malam, sekarang jam 5 sudah selesai. Mungkin yang tadinya 3 shift misalnya menjadi 2 shift. Yang tadinya begitu. Ada OB yang bertugas pada malam hari, jadi tidak ada jangan-jangan. Ya, bisa jadi seperti itu. Saya kira, tapi ini kan harus juga dibicarakan secara internal pada kementerian lembaga ya, walaupun mungkin sebagian tenaga kerja ini paruh waktu, dan ini saya kira harus dibicarakan. Saya minta jaminannya wakil rakyat dulu kalau gitu ya. Mas Haikal, akankah ada multiplier efek atau efek domino? Sebagaimana tadi kita menyebutkan hal yang terkecil sekalipun, misalnya penghematan di kementerian malam hari tidak ada aktivitas. Artinya akan ada pemangkasan-pemangkasan yang terjadi. Singkat saja, Mas Haikal. Nah, begini, rakyat kita ada 270 juta orang ya. Nah, yang Bapak maksudkan itu ada berapa orang sih? Itu kalau kita bicara total pegawai negeri, dan ini paling juga hitungannya di bawah 5 juta ya, termasuk pensiunannya segala paling ada berapa juta lagi.
Jadi yang kita mau fokuskan ini tentu yang 270 juta orang yang harus jadi beban negara untuk bisa mensejahterakan gitu kan. Nah, memang nggak akan semua, pasti ada orang yang merasakan, oh tadi saya dapat uang lembur lebih, sekarang jadi nggak ada uang lembur lebih. Tapi secara keseluruhan, kalau kita bicara nasional kan kita harus bicara keseluruhan. Kita mau jauh lebih banyak orang yang merasakan benefit. Nah, untuk yang kecil-kecil ini kan kita bisa carikan nanti solusinya. Misalnya kegiatannya harus kita artinya bikin kegiatan baru gitu kan. Ya? Insya Allah kita nggak lupakan, tapi yang jelas kita prioritaskan adalah rakyat Indonesia ini. Oke. Mas Nyarwi. Ya, saya lihat susah untuk membuat semua happy. Ya, itu otomatis ya. Tetapi Pak Prabowo ini kan kalau kita lihat tipe pemimpin populis juga. Yang dilihat yang ditawarkan bukan hanya program. Makan bergizi gratis itu kan program populis. Artinya jangkauannya luas. Cek kesehatan gratis juga demikian. Yang di atas cita itu dan di quick win. Tetapi memang tantangannya adalah bagaimana imbas dari realokasi dan seterusnya. Itu misalnya kan yang nyata ya, pasti ada layoff misalnya, contoh ya. Nah, hal yang seperti ini mungkin jumlahnya sedikit, saya setuju dengan Mas Haikal, tapi dari sisi persentase. Tapi dari sisi isu, itu kan biasanya akan ramai yang seperti gorengannya luar biasa ini. Ya, maksud saya ini. Itu kan itu tenaga kerjanya berkurang. Nah, biasanya kan ngopi-ngopi di hotel mewah, misalnya kan okupansi hotelnya juga turun misalnya kan. Tapi memang pasti akan ada dampak-dampak ke sana. Tapi balik lagi ya, Pak Prabowo ini saya lihat juga pemimpin yang konsisten populis ya. Artinya memang kemudian yang diminta kencangkan ikat pinggang, ini kelas menengah dan elit. Ya, tapi elit bukan elit yang atas tentunya saya lihat ya. Karena kan kalau kita lihat kondisi yang seperti ini, tentu ini tantangan kedepannya ya. Bagaimana misalnya memastikan, tadi saya setuju dengan Mas Tauhid, program-program realokasi itu ya, misalnya contoh tadi dari PU dikurangi, kemudian fokusnya ke SDM, itu punya impact ya yang lebih besar ya, impact kepada misalnya kesejahteraan secara luas, keterlibatan UMKM dan seterusnya, ya peluang-peluang misalnya keterlibatan buka lapangan kerja, ekonomi bergerak dan seterusnya. Nah, ini yang menjadikan retorika populisme Pak Prabowo itu lebih bermakna. Kenapa? Karena masyarakat akan merasakan, dan apa yang disampaikan Mas Haikal itu tuh akan jadi kenyataan gitu loh. Dampaknya akan lebih luas gitu ke masyarakat kita. Soal 800, Mas Tauhid terakhir. Ya. 800 hutang yang harus dibayar. Singkat saja, kalau saya lihat yang 800 sih nggak terganggu. Begitu ya, tetap dibayar pemerintah. Itu prioritas lah gitu. Prioritas, tetap karena itu kan kewajiban kita kepada kreditur ya, baik yang di dalam negeri paling besar maupun luar. Kalau itu tidak terganggu. Sudah ada uangnya sendiri berarti ya? Menurut saya sudah dialokasikan, perencanaan sudah kan sampai setahun ini ya. Kalau kita lihat kan 800 itu kan pembiayaan utang dan ada tambahan yang baru ya. Tetapi memang ini sudah nggak diganggu gugat saya kira gitu. Saya membayangkan kalau ambil setengahnya aja, makan bergizi gratis selesai itu masalah. lebih. Ini makanya kalau ambil setengahnya aja gitu ya. Baik, terima kasih Mas Nyarwi Ahmad, terima kasih Mas Tauhid Ahmad juga, dan juga Mas Muhammad Haikal, politisi dari Partai Gerindra. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Pada akhir pekan ini bergabung bersama kami. Sehat selalu, sukses untuk Anda.